terbagi menjadi dua suku yang terbesar, yaitu yang pertama suku Arab Utara, yaitu adalah yang disebut Arab Qaisi atau Mudari, dan yang kedua adalah Arab Selatan, yaitu disebut Arab Yamani atau Himyari, dan yang ketiga juga dinasti Umayyah yaitu telah mendukung suku Arab Yunani. Suku Arab Yunani dan juga di sini saya akan menceritakan tentang mereka, pelajaran yaitu tentang bangsa Arab hadis, Yunani itu sunnah, lebih disukai khabar, dan oleh asar. bangsa Nah, Arab, yang pertama apa itu hadis? dinasti Umayyah, dan Hadis juga itu adalah seorang jadi itu baru atau qaribun atau khabar perangkaian berita antara dua suku Arab itu sangat tapi ada pula mengatakan yaitu bahwa hadis memperlemah adalah kekuatan suatu dinasti perkataan Umayyah. atau perbuatan Oke, yang menjelaskan sesuatu ini, yang mohon maaf diucapkan apabila oleh kita Nabi sedang dan suatu mendengarkan, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Jadi misalnya itu seperti warahmatullahi wabarakatuh. Nabi itu berkata, qala Rasulullah, Nabi itu berkata bahwa makan itu harus pakai tangan kanan. Nah, kemudian ada sahabat Nabi yang mendengar. Kemudian sahabat Nabi itu membicarakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu namanya hadis. Atau perbuatan, ada sahabat Nabi yang melihat bahwa Nabi melakukan itu. Nah, kemudian sahabat Nabi itu menyebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu namanya hadis. Dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi seperti kayak sholat kayak ya sholat ba'diyah, sholat qobliyah itu kan bisa diutarakan di dalam hadis. Nah, kemudian ada yang namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang yang Rasulullah itu menyampaikan yang bahasanya itu dari Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla. Jadi ada qala Allah azza wa jalla. Jadi Nabi itu mengatakan bahwa Allah berfirman, Allah azza wa jalla itu berfirman. Nah, kemudian kedua ada sunnah. Sunnah itu adalah dari kata sunnah ya sunnah. Yang artinya itu adalah cara atau jalan yang ditempuh atau tradisi atau adat kebiasaan yang sering dilakukan oleh Nabi. Nah, jadi contoh itu seperti sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah tahajud. Nah, itu adalah adat kebiasaan yang sering dilakukan Nabi. Kemudian ada menurut Al-Quran, sunnah itu adalah ketetapan atau hukum Allah. Nah, jadi di Al-Quran dan di hadis sunnah itu beda maknanya. Kemudian ada pula yang mengatakan ulama bahwa sunnah itu adalah segala yang bersumber dari Nabi. Nah, tetapi lebih luas dari hadis. Nah, jadi sunnah itu kan hanya perkataan perbuatan. Tetapi kalau sunnah itu ada kayak kebiasaan nabinya. Nah, kemudian yang ketiga ada asar. Asar itu adalah warta, ada khobar. Khobar atau serse ya? Khobar se. Ada khobar. Khobar itu adalah warta atau berita. Nah, baik dari nabi, sahabat ataupun tabi'in. Nah, jadi orang yang memberitakan namanya khobari atau akhbari. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa khobar ini lebih sama dengan hadis. Kemudian terakhir ada asar. Asar itu adalah pendekatan makna atau bekas atau sisa. Nah, biasanya itu asar itu lebih umum. Jadi bukan hanya mencakup kepada suatu kegiatan Nabi saja, tetapi mencakup terhadap mencakup terhadap perkataan atau perbuatan dari sahabat, tabi'in dan ulama salaf lainnya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.